Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itulah sepenggal lagu miliknya Koes Plus, menggambarkan betapa kaya dan suburnya negara ini. Betapa tidak, lahan pertanian di Indonesia saat ini total luasnya mencapai 70 juta hektar, sehingga Indonesia dikenal dengan negara agraris. Namun ironisnya, negara tercinta ini masih saja mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Lantas, apakah masih pantas dilabeli negara agraris? Memang, meskipun sebagai negara agraris, tidak semua kebutuhan pokok dapat diproduksi sendiri. Namun, padi dan jagung yang menjadi makanan pokok bangsa ini seharusnya swasembada. Secara teori, seharusnya ini tidak terjadi. Artinya, ada yang salah dalam tata kelola sumber daya alam yang kita miliki. Bahkan kemiskinan kelaparan seperti bersahabat dalam kehidupan kita. Data kemiskinan menurut BPS per Maret tahun 2023 tercatat ada penurunan. Namun, angka kemiskinan yang menurun tak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial. Berdasarkan catatan Kemenko PMK per Maret 2023, realisasi penyaluran PKH hampir 90% dari total 9,8 juta KPM. Sedangkan penyaluran sembako terrealisasi sebesar 86,5% dari jumlah KPM sebesar 8,7 juta di Indonesia. Dan kedua bansos tersebut berdampak langsung bagi konsumsi makanan keluarga miskin di Indonesia. Bayangkan, jika tidak ada bantuan ini, maka kelaparan bisa saja terjadi, dengan kemiskinan yang seakan enggan pergi dari Republik ini. Ironis bukan? Seperti tikus mati dalam lumbung padi. Kaya raya akan sumber daya alam, tapi rakyatnya menderita. Kemiskinan menjadi teman realita. Sebagai negara agraris, sektor pertanian harus kita garap dengan serius. Pertanian jangan menjadi pilihan terakhir. Karena pertanian itu menghasilkan bahan kebutuhan pokok, pangan, sandang, dan papan. Sebagai penghasil pangan, pertanian belum ada yang dapat menggantikan. Sehingga dalam keadaan darurat, sekalipun seperti perang, peranan pertanian sangat strategis. Pertanian yang seharusnya menjadi tumpuan, ternyata terjadi penurunan, baik dari produksi ataupun jumlah petaninya yang menurun dari tahun ke tahun. Sedikit sekali petani muda atau anak muda yang mau menjadi petani. Sangat sedikit. Lantas, apakah kita akan memberikan beban yang begitu berat kepada para petani yang sudah renta? Rasanya pundak mereka tidak akan kuat menahan beban yang terlalu berat untuk mencukupi kebutuhan perut satu Indonesia. Oke, kita sederhanakan. Mari kita kesampingkan dulu terkait konversi lahan pertanian terhadap pertanian. Berdasarkan data, sekitar 50-70 ribu hektar per tahun berubah tanah pertanian menjadi bangunan, pabrik, dan sebagainya. Yang tak sebanding dengan pencetakan sawah yang hanya sebesar 20-40 ribu hektar per tahun. Lantas, apa peran yang bisa kita lakukan sebagai guru? Ya, sebagai guru, mari kita fokus saja bagaimana memberikan motivasi kepada anak muda agar mau menjadi petani di era digitalisasi. Kita manfaatkan bonus demografi ini.
Kita yakinkan mereka bahwa masa depan petani akan gemilang. Di tengah terpaan isu upah, harga gabah yang kian tak menentu, yang berbanding terbalik dengan harga pupuk yang seakan enggan turun dari pucuk. Meskipun telah disubsidi, tetap saja tidak terbeli oleh sebagian banyak petani di Republik ini. Tanpa mau menuntut lebih, namun selayaknya negara hadir untuk menjamin ketersediaan pupuk dan kesanggupan membeli gabah dengan harga yang setimpal dengan peluh dan keringat yang mengucur. Bagaimana kita mengembalikan semangat anak didik kita untuk mau menjadi seorang petani, untuk mau bekerja memajukan pedesaan, memajukan tempat tinggalnya? Ya, itu akan senantiasa menjadi tantangan, karena meyakinkan mereka bahwa bertani lebih baik daripada urbanisasi. Hal yang tidak mudah, tidak semudah kita membelikan telapak tangan. Butuh proses, tapi tidak mengapa, karena tujuan kita adalah Indonesia Emas 2045. Dari mulai sekarang, kita mulai program besar ini, mau mengembalikan motivasi anak didik kita, anak muda kita, agar mau menjadi seorang petani milenial, petani yang maju, yang akrab dengan digitalisasi. Membudidayakan buah-buahan seperti buah durian bawor dengan harga matang Rp70.000 per kilogram. Ini ketika harga murah.